Halo semua sahabat Dwi Coders. Terima kasih untuk 100 subscriber pertamanya dan support dari kalian juga, serta saran dan juga komentar dari kalian. Nah, untuk yang pertama, kita telah menyelesaikan playlist mengenai HTML dasar, di mana di playlist kedua ini kita akan melanjutkan dan belajar mengenai CSS dasar. Nah, mungkin sebelumnya kalian tiba-tiba menggunakan CSS tanpa tahu dasarnya terlebih dahulu. Nah, untuk memperjelas hal tersebut, jadi kita di sini akan belajar CSS dasar mulai dari pengenalan, cara menggunakan, setelah itu apa saja yang dapat di styling dan yang lainnya. Baik, kita mulai. Nah, kita mulai dari pendahuluan, di mana CSS ini atau Cascading Style Sheet, dan bagaimana cara menggunakan CSS ini dalam halaman web. Selanjutnya, di mana dasarnya di sini dalam struktur website terdapat 3 dasar. Yang pertama HTML yang digunakan sebagai struktur. Nah, yang kedua ada CSS yang digunakan untuk menstylekan halaman agar lebih tampak menarik, dari mulai penambahan background, pengaturan layouting, dan juga pengaturan dari font, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, kita juga nantinya akan belajar mengenai JavaScript, di mana untuk membuat website lebih interaktif. Di sini adapun keuntungan dari penggunaan CSS di sini yaitu adalah membuat kerja yang efisien dengan desain yang konsisten dan juga fleksibilitas dalam tata letak. Nah, CSS juga digunakan untuk melakukan atau membuat suatu halaman website itu menjadi lebih responsif. Nantinya kita akan belajar juga bagaimana cara membuat website yang responsif di segala platform, mulai dari desktop, laptop, tablet, dan juga mobile. Nah, selektor dalam CSS. Di sini kita sebelumnya sudah belajar HTML, di mana terdapat selektor dalam HTML, yaitu adalah mulai dari class dan juga ID. Nah, class dan ID di sini kita dapat gunakan pada CSS untuk melakukan styling. Atau class dan juga ID ini digunakan sebagai key untuk kita menyasar melakukan styling pada satu elemen HTML. Sudah? Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke codingannya agar lebih memperjelas kalian dalam memahami tentang penggunaan dari CSS ini. Nah, di sini saya akan membuat folder baru yang dimana namanya latihan CSS. Di sini kita bisa langsung saja masuk ke bagian pad. Setelah itu ketik cmd seperti biasa. Kita ketik code titik yang akan langsung membuka Visual Studio Code-nya. Jika sudah terbuka seperti ini, nah, hal yang harus kita lakukan adalah membuat folder terlebih dahulu dengan membuat folder dengan nama bebas. Tapi di sini saya akan menggunakan latihan 1, di mana di dalamnya terdapat indeks HTML dan juga
indeks HTML saja terlebih dahulu agar memudahkan dalam memahaminya gitu. Nah, di indeks HTML di sini kita membuat struktur dasar HTML seperti biasa dengan doctype dulu. Jika sudah doctype, setelah itu tag HTML. Di dalamnya terdapat head dan juga di body. Nah, pada bagian head di sini biasanya kita hanya membuat title seperti itu. Dengan title ini digunakan untuk menampilkan judul dari website kalian. Nah, dalam struktur HTML ini, CSS dapat digunakan dalam dua cara, yaitu internal dan juga eksternal. Internal, kita langsung melakukan styling dalam tag head di sini dengan cara, atau jika kalian sudah menonton pada playlist sebelumnya gitu, kita sering menggunakan CSS internal di sini, dimana pada menu atau pada tag head di sini kita langsung membuat tag yang namanya style. Nah, di dalam sini kita akan membuat stylenya seperti apa. Kita buat saja di sini H1 dulu. Jika sudah, kalian bisa membuka index.html-nya. Nah, akan tampil seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencoba styling. Nah, tadi kita sudah mengetahui cara melakukan styling, yaitu ada 3 cara, yaitu adalah langsung menyasar elemennya atau tagnya, kita langsung menyasar tagnya. Yang kedua, dapat menggunakan kelas. Yang ketiga, yaitu dapat menggunakan ID-nya. Nah, kita di sini coba langsung menggunakan menyasar bagian tagnya. Dari sini buat 3 cara. Nah, di sini kita berikan kelas. Dan yang di sini kita gunakan ID. Nah, jika sudah, kita langsung mengubahnya. Yang pertama kita H1, langsung menyasar tagnya. Nah, cara menggunakannya yaitu adalah kita langsung memanggil H1 di sini. Setelah itu kita langsung mengisi value atau sintaks dari stylingnya di dalam kurung korawal di sini. Misal kita ingin membuat atau merubah warnanya terlebih dahulu ya. Kita coba rubah warnanya, color. Nah, ini digunakan untuk merubah warna. Kita misalnya berubah menjadi biru. Nah, maka semua yang berjenis tag H1 akan dirubah menjadi biru. Terus apa bedanya dengan yang berisi kelas dan juga berisi ID? Nah, untuk styling di sini yang paling sering digunakan atau biasa digunakan itu lebih cenderung dalam menggunakan kelas atau menariknya menggunakan kelas di sini. Dikarenakan biasanya untuk ID itu langsung disasar oleh JavaScript untuk melakukan scripting. Karena terdapat sintak dalam JavaScript, yaitu adalah kita langsung dapat menarik ID-nya gitu. Get element by ID seperti itu. Jadi kita langsung melakukan interaksi dalam ID-nya gitu. Nah, jika kita ingin menggunakan kelas dalam styling, kita menggunakan titik. Setelah itu nama kelasnya apa? Hello. Nah, setelah itu buat kurung korawal gitu. Di sini kita rubah warnanya menjadi, agar beda itu kita pakai coklat. Nah,
maka pada kelas yang bernama hello dia akan berubah menjadi coklat sendiri gitu. Kenapa dia tidak biru gitu? Karena untuk prioritas di sini kelas memiliki prioritas yang tinggi, atau semakin spesifik hal yang kita styling akan semakin diprioritaskan. Contohnya, misalnya pun kita melakukan styling di sini, kita menyasar bodinya gitu dengan warna colornya kita pakai aqua di sini. Nah, apakah berubah? Nah, tidak akan berubah. Kenapa? Karena dalam style di sini sudah diketahui yang paling dekat yaitu adalah langsung menyasar tag H1-nya gitu. Jadi body ini akan diabaikan gitu. Makanya untuk color H1 biru ini akan terlihat di sini gitu. Dan juga karena kita juga menyasar kelasnya, maka di sini untuk kelas yang bernama hello akan diwarnai oleh warna coklat seperti itu. Terus jika kita ingin menggunakan ID, bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan pagar. Setelah itu kita buat nama dari ID-nya gitu. Di sini pagar hello gitu. Kita beri warna, biar beda itu kita pakai ini aja, hijau gelap. Kita refresh, nah dia akan berubah menjadi hijau gitu. Terus apa bedanya bang gitu? Bedanya itu seperti yang saya bilang tadi gitu. Untuk styling itu lebih cenderung langsung menyasar pada kelasnya gitu. Karena jika kita menggunakan ID, bisa menggunakan ID, tapi jika kalian sudah mulai interaktif dalam penggunaan atau pembuatan website di sini gitu, kita akan juga menggunakan JavaScript yang lebih menyasar menggunakan ID-nya seperti itu. Jika sudah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ini kan sudah tadi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai border. Nah, border di sini bisa langsung belajar ke gini dulu dah. Kelompok. Nah, di sini dalam kelompok itu dapat digunakan dengan cara div. Div kita gunakan dalamnya itu bebas. Div ini biasanya digunakan untuk melakukan styling secara berkelompok. Misalnya dalam satu div ini kita ingin merubah satu fitur gitu. Bisa kita bilang satu fitur dalam website kita. Jadi agar tidak per satu kita merubah atau melakukan stylingnya gitu, kita bisa menggunakan div di sini. Div class container. Nah, di sini kita akan men-style sederhana dulu. Dah kita berikan dia width 100 px, juga height 100 px. Nah, maka akan menjadi seperti ini dari hello world yang kita buat. Mengapa gitu? Karena secara tidak sadar jika kalian menggunakan width dan mengatur dari lebar dan juga tingginya, itu akan merubah dari posisi tag yang terdapat di dalamnya gitu. Untuk agar kita bisa memahami lebih jelas gitu, kita berikan background color di sini. Kita gunakan salmon. Nah,
aslinya hal seperti ini yang ada gitu, namun tidak terlihat. Kita keluarkan saja dulu H1-nya. Nah, akan menjadi kotak seperti ini. Ini adalah kotak dari kontainer div gitu. Jadi apapun yang terdapat dalam div gitu, jika kita atur untuk width ataupun melakukan styling apapun yang terdapat dalam div di sini, maka dia otomatis akan berubah gitu. Atau tag-tag yang terdapat di dalamnya akan mengikuti styling yang terdapat pada div di sini gitu. Nah, bagaimana? Ini adalah pengenalan dasar mengenai CSS. Untuk itu, kita untuk pengenalan bisa sampai di sini saja terlebih dahulu. Besok kita akan mencoba dalam menggunakan CSS secara eksternal maksudnya. Setelah itu mempelajari lebih dalam mengenai CSS. Terima kasih yang sudah menonton, dan juga jangan lupa untuk melakukan subscriber dan like, komen gitu. Karena saran dari kalian itu sangat berharga dan support kalian juga sangat berharga buat saya gitu. Terima kasih dan sampai jumpa.